Halo teman-teman, saya Variola Ezmi dengan NIM 2302111040 dari IKA 23C, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon, ingin menjelaskan ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Oke teman-teman, di sini ada ciri komunikasi antar pribadi. Komunikasi itu proses pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau satu kelompok lain. Proses pengalihan informasi tersebut selalu mengandung pengaruh tertentu. Oke, kita lanjut ke komunikasi antar pribadi spontan. Komunikasi antar pribadi spontan ini terjadi secara spontan. Contoh dari komunikasi antar pribadi spontan adalah ketika ada yang menanyakan nih tentang kita, seperti mau kemana kak? Terus kita jawab, saya mau pergi ke pasar pak. Nah, komunikasi spontan ini seringkali ringan dan santai dan terjadi secara alami tanpa perlu persiapan khusus. Kemudian ada komunikasi antar pribadi masalah penetapan tujuan. Oke, tujuan komunikasi ini itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya, kita mau mendiskusikan tugas akhir semester antar teman kita untuk bisa mengerjakan tugas tersebut secara baik dan secara maksimal. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi kebetulan. Terjadinya itu secara kebetulan teman-teman. Kita tidak tahu nih, kita tidak menduga kalau kita itu akan bertemu dengan seseorang. Contoh dari komunikasi ini adalah ketika ada orang yang menanyakan nama seseorang, alamat, tempat, dan sebagainya. Kita itu tidak tahu identitas penanya itu. Kemudian ada komunikasi antar pribadi bentuk akibat. Mempunyai akibat yang disengaja dan tidak disengaja. Komunikasi antar pribadi sering mengakibatkan suatu hasil yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Contohnya itu kita memiliki kesalahpahaman atau miskom dengan teman kita sehingga menyebabkan konflik. Contoh yang kedua itu kita memiliki komunikasi yang efektif dalam tim dapat membantu menyelesaikan masalah kita dengan cepat dan efisien. Komunikasi antar pribadi berbalas-balasan. Proses pengiriman pesan dan umpan balik ini berlangsung secara cepat. Contohnya ini, saya menelpon teman saya dan berinteraksi, bertukar informasi, merencanakan kegiatan bersama, dan memastikan semua jelas sebelum kita bertemu. Saya dan teman saya berencana untuk meet di sebuah kafe. Nah, kemudian sesudahnya ini kita mau pergi berbelanja dulu, membeli skincare atau membeli pakaian dan sebagainya. Nah, proses umpan balik di telepon ini dilakukan secara cepat. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi antara pribadi, masalah jumlah orang, suasana, dan pengaruh. Teman-teman tahu nggak sih, dalam suasana yang bebas dan terbuka, tanpa hambatan psikologis, maka para komunikator dan komunikan bisa menyatakan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan berbagai variasi. Tahu nggak sih teman-teman kalau jumlah orang ini berpengaruh pada suasana dan produktivitas pertemuan. Lanjut ke masalah hasil. Komunikasi itu menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan hasilnya ini harus nyata. Contohnya ini, kita memperoleh informasi yang hasilnya itu nyata. Ini merupakan feedback yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan informasi atau sebuah pesan. Kemudian ada pesan lambang-lambang bermakna. Pesan-pesan komunikasi tidak selalu menggunakan kata-kata verbal semata. Kadang kita menggunakan lambang-lambang pesan yang disebut pesan non-verbal. Apa sih pesan non-verbal itu? Pesan non-verbal merupakan bahasa tubuh atau mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Contoh, ketika kita mengerutkan wajah kita nih, teman-teman. Kita kan tahu ya kalau mengerutkan wajah itu kita sedang marah atau sedang kesal gitu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda berkomunikasi?
1. Menyampaikan pesan. 2. Memberi makna dan memahami informasi. 3. Memaknakan pesan secara denotatif dan konotatif. Menyampaikan pesan. 1. Arti pesan. 2. Bagaimana menyusun pesan. Kita bisa memperhatikan tata bahasa, mengenal pengetahuan komunitas, mengenal situasi atau konteks pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada memberi makna dan memahami informasi. Kita harus tahu nih makna dan informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Yang terakhir nih teman-teman, ada memaknakan pesan secara denotatif dan konotatif. Apa sih denotatif dan konotatif? Oke, aku akan menjelaskan denotatif terlebih dahulu. Nah, denotatif ini merupakan makna literal atau makna yang langsung dari sebuah kata atau frasa yang biasanya ditemukan di dalam kamus. Contoh katanya, mawar. Kita semua tahu kalau mawar itu merupakan jenis bunga atau tumbuhan. Konotatif. Apa sih konotatif itu? Konotatif adalah makna tambahan atau makna emosional yang diasosiasikan dengan sebuah kata atau frasa yang bisa bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman pribadi seseorang. Contoh lagi ya, mawar. Mawar ini kan bisa berarti cinta, romansa, keindahan, atau bahkan penghargaan. Misalnya, kita mendapatkan sebuah bunga mawar nih teman-teman, apalagi mawar merah. Nah, mawar merah ini bisa mengandung makna cinta dan kasih sayang. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya penjelasan saya tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.